Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadifa Salsabila Nur Azizah. Hari ini kita akan membahas tentang materi ekologi dan juga pelestarian lingkungan yang ada di materi kelas 7 SMP. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar organisme yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisme, baik itu komponen hidup maupun yang tidak hidup. Nah, sedangkan ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup serta interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Komponen penyusun lingkungan ada dua. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup di sekitar organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, yang kedua ada komponen abiotik, yaitu komponen benda tak hidup yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, batu, dan lain sebagainya. Nah, dari dua komponen penyusun lingkungan tadi ternyata membentuk suatu interaksi loh. Interaksinya apa saja sih? Yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang membentuk suatu urutan tertentu. Contohnya seperti rantai makanan dalam ekosistem sawah. Nah, interaksi yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Dari kedua interaksi tadi, ternyata ada tiga komponen penyusunnya. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah pembuat makanan, yaitu organisme dari tumbuhan. Nah, sekarang ada lagi interaksi antar makhluk hidup. Yang pertama ada predasi, yaitu hubungan antar pemangsa dan juga mangsanya. Contohnya seperti elang yang memangsa ular. Yang kedua, ada kompetisi, yaitu persaingan antar makhluk hidup yang mendapatkan sumber daya. Contohnya seperti singa yang saling memperebutkan mangsanya, atau tumbuhan yang berlomba-lomba untuk tumbuh tinggi untuk mendapatkan sinar matahari. Dan yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis juga ada tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antar makhluk hidup. Contohnya seperti lebah dan bunga, yaitu lebah mengambil nektar dari bunga dan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Yang kedua ada komensalisme. Komensalisme adalah hubungan yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya seperti ikan hiu dan ikan remora. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang saling merugikan. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya seperti benalu yang menempel pada pohon mangga. Sekarang aku punya beberapa gambar. Lihat ini, ini, dan ini. Pendapat kalian gimana tentang 4 gambar tadi? Dari 4 gambar tadi menggambarkan tentang pencemaran lingkungan yang semakin hari lingkungannya semakin berubah, entah itu akibat
ulah manusia ataupun alam. Bagaimana sih pengaruh manusia terhadap ekosistem? Pengaruh manusia terhadap ekosistem ada dua. Yang pertama, pengaruh positif. Pengaruh positifnya seperti penanaman hutan kembali atau reboisasi dengan menjaga keseimbangan alam. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh negatif, seperti merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan, membuang sampah di sungai, dan lain sebagainya. Dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Yang pertama ada pencemaran. Pencemaran dapat disebabkan oleh limbah pabrik yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Itu dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara sekaligus. Selanjutnya ada eksploitasi berlebihan, yaitu penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dan terus-menerus, sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya, aktivitas manusia dapat menyebabkan iklim global naik. Itu diakibatkan oleh emisi gas karbon yang digunakan manusia sehingga dapat menaikkan suhu bumi dan menyebabkan perubahan iklim global. Seharusnya peran manusia terhadap ekosistem yaitu dengan menjaga lingkungan, menanam pohon, tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan juga melestarikan keanekaragaman hayati. Demikian penjelasan dari saya tentang ekologi dan pelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.